Pemirsa, 13 warga yang hilang di Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat ditemukan selamat. Belasan warga ini hendak berziarah ke makam keramat tersesat karena naik melalui jalur pendakian ilegal. Tiga 13 wisatawan ini mendaki tanpa izin resmi dengan bantuan pemandu warga lokal serta masuk melalui jalur ilegal. Ditemukan ya, alhamdulillah kondisinya sehat ya. Ada 2 orang cedera itu, dan pas di cross check semua total itu ada 16, Bang. Bukan 13 ya? Bukan 13, Bang. Nah itu dapat info 13 itu maksudnya apa tuh, Bang? Karena dari korban-korban itu kan ada aparatur desa, aparatur pemerintah, ada ASN dari korban-korban itu. Ya, cuma saya nggak menyebutkan namanya ya, profesinya aja mungkin ya. Ya, mereka itu kan orang yang paham secara logika ya kan. Tapi kenapa masih melakukan hal-hal seperti itu, Bang? Dengan alasan mereka tadabur alam gitu kan. Tapi kan, wah kenapa harus ke hutan belantara? Katanya ada pertilasan, terus harus nemuin sebuah curug dengan ritual-ritual khusus. Jam berapa terakhir itu ada menginfokan ada di situ tuh? Cibeduk ya? Jam berapa, Tang? Putaran situ ya? Jam berapa, Tang? Info terakhir Jam 5. Jam 5. Jam 5 ada di Pangrango. Di Pangrango jam 5. Di Pangrango. Jadi iya, pastiin dulu, takutnya itu mobil sudah turun. Ini jauh dari rumah warga, tapi kok ada suara orang ngobrol. Saya sempat, wah ini apa ini? Cuma nggak berpikir ke horornya. Setelah itu sampai ternyata ada warga lokal. Saya kira itu warga biasa yang cuma nongkrong, mungkin habis aktivitas di situ. Ada banyak nih warganya, mungkin ada hampir 10-13 orang. Wah ini dari mana kan, saya bilang gitu. Dari tim juga, ini siapa ya? Setelah sampai, Pak ada di mana? Ini saya korban yang tersesat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih sob, balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi, dan kali ini gue berada di salah satu kaki Gunung Salak, yaitu bertepatan di daerah Bogor ya. Ini tepatnya di base camp Manghotang. Dan kali ini gue akan membahas tentang peristiwa yang kemarin sempat viral banget tentang 13 pendaki, ternyata bukan 13 tuh. Dan nanti lo bakal mendengar kisahnya ini secara detail, kronologisnya seperti apa dan kayak gimana. Dan kali ini gue kedatangan narasumber, yang dimana narasumber gue ini adalah orang yang ikut andil dalam peristiwa tersebut atau saat evakuasi tersebut. Dan dia mengetahui lah kronologis lebih lengkapnya tentang 16 pendaki ini yang tersesat di Gunung Pangrango. Kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, Bang Hamdan. Siap, Bang. Siap, Bang Hamdan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Hamdan nih, orang yang sangat kita tunggu-tunggu dari kisah yang akan nanti diceritakan nih. Bang Hamdan, ini kan yang gue dengar-dengar ya, berita yang beredar ini kan 13 pendaki, dan ternyata 16 pendaki itu. Bukan pendaki sih ya? Bukan sih, Bang. Peziarah ya, tadabur alam. Nah, itu bisa diceritain nggak sih, Bang, tentang kronologis lengkapnya itu dari awal sampai akhir itu seperti apa, kayak gimana? Dan tapi nanti sebelum kita masuk ke cerita nih, boleh dikasih tahu nggak sih, Bang, mengetahui informasi tentang pendaki yang tersesat tersebut itu di hari apa, di jam berapa, sampai akhirnya Bang Hamdan sendiri terjun ke lokasi? Kita dapat info itu pertama jam 7 lewat, jam 8 lah kurang lebih. 7-8 malam itu dapat info dari Bang Haris. Salah satu dia ketua di forum FK3D Jabar, Bogor ya. Bogor yang ngabarin ke saya, dapat info dari Basarnas. Ada call center masuk di Ciawi, laporan sektor Ciawi Pemadam. Nah, kita analisa, kita asesmen dulu kepastiannya, karena infonya itu 13 pendaki ya? Iya, 13 pendaki. 13 pendaki, dan tersesatnya di Puncak Pangrango. Nah, pas kita gali itu semua, Kang Haris menginstruksikan saya untuk berangkat jadi dantim di Rawan Pasundan. Kita siapkan tim, personil itu 5 orang, termasuk saya. Kita persiapan APD, langsung kita berangkat itu pukul setengah 9 malam, sampai di sektor Ciawi Pemadam, kita minta titik koordinat.
Langsung kita berangkat dengan teman-teman Basarnas yang udah lebih dulu berangkat, mungkin selisihnya 15 menit dari kita. Kita ke lokasi, briefing, dan sempat melakukan pencarian pertama, Bang, malam itu. Ini di hari apa nih, Bang? Di Minggu, Bang. Minggu malam itu. Malam ya? Iya. Udah sempat mencarikan melakukan pencarian pertama. Menemukan bekas dipak ya, perapian. Cuman mereka kan pakai ranting-ranting pohon aja ya. Adalah shelter gitu ya. Terus bekasnya masih hangat, masih baru. Jadi memang diketahuin pas di hari pertama itu Bang Hamdan sempat melakukan ya, pencarian tuh ya? Itu dengan teman-teman dari Basarnas, dari Polhut, lokal juga ya. Dan kita mungkin gak usah berlama waktu lagi, mungkin nanti gue bakal pengen tahu nih kisah tentang kronologi 16 pendaki yang tersesat di Gunung Pangrango itu benar atau tidak, kronologi seperti apa, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, gimana tuh Kang sampai akhirnya terjun ke lokasi, awal mulanya itu seperti apa? Tadi kan udah disepil tuh di awal pembukaan tuh, dapat informasi dari Basarnas ya? Ya, Kang Haris, salah satu ketua kita dapat info dari Basarnas, dari korban itu melapor, terus dianalisa, di asesmen, teman-teman Basarnas berangkat dari Jakarta, kita dipersiapkan di Bogor itu untuk berangkat dengan personil 5 orang. Jam 8 kita nyampe ke sektor Ciawi, pemadam kebakaran, minta titik koordinat. Jam 9 kita menuju lokasi dengan teman-teman Basarnas dan pemadam dari kabupaten lebih dulu datang ke sana ke lokasi karena kita di belakangnya ya, selisih 15 menit lah. Oke. Dari sana ya, briefing malam itu kita melakukan pencarian pertama lah, mungkin tidak jauh lah gitu kan. Walau A1-nya itu kan di Puncak Pangrango. Iya benar. Laporannya. Informasi pertama Bang dengan 13 pendaki itu ya. Setelah pencarian pertama dengan warga lokal juga, dengan Polhut, Babinmas di sana, Pak Agus Syafei, berangkat ke lokasi mencari daerah terdekat dulu. Kita menemukan bekas perapian, Bang. Bisa sama bivak, shelter itu ya. Shelter. Setelah itu karena larut malam, cuaca juga nggak kondusif, dingin kan emang alam terbuka. Persiapan tim juga harus sehat juga ya. Akhirnya kita urungkan untuk melanjutkan. Jadi lanjutkan besok paginya, Bang. Jam 7 briefing lagi dengan teman-teman SAR gabungan. Kita briefing sama teman organisasi yang lain ya, kita bikin fokus tetap pertama itu dasar kita ke Puncak Pangrango, Bang. Tapi kan dari situ juga kan banyak sumber-sumber ya, karena ada sinyal dari si korban itu. Survivor tuh masih ada dapat sinyal. Berarti sempat ngirim pesan lagi, Bang, update jam 7 pagi, Bang. Ke keluarga korban ya, akhirnya saya briefing dengan keluarga korban. Di teman-teman briefing juga sebagian tim SAR-nya, katanya tidak jauh dari lokasi itu, mungkin jarak 6 kilo lah dari titik awal kita kumpul. Karena emang kontur di sana itu lembahan, Bang, lembahan ya, jurang-jurang banyak ya, makanya kita analisa ulang, asesmen ulang dengan teman-teman bagaimana caranya biar cepat ketemu si korban ini, Bang. Jadinya akhirnya ada info-info update kita kumpulin, dapatlah info terbaru itu katanya ada di lembahan daerah Pasir Pogor. Cuma kan tetap kita berpatokan sama informasi A1 itu, Bang. Di Gunung Pangrango ini. Jadinya masih simpang siur, tetap sebagian tim udah persiapan untuk berangkat ke Gunung Pangrango. Berarti ini ada tim yang udah berangkat duluan nih, Bang, ke Pangrango? Iya, rencana itu, Bang. Cuman di tengah perjalanan A1 datang lagi, ada informasi tetap Pasir Pogor nih. Karena ada update lagi jam 9 itu kan, ada update terbaru dari si korban ngabarin katanya udah turun ke daerah situ katanya, udah mau nembus perkampungan, tapi dia nggak tahu titik lokasinya. Mungkin karena korban itu panik ya, Bang. Jadi nggak sempat share lokasi atau bagaimana. Sudah akhirnya saya dengan Kang Dadan, teman dari Pasundan, gabung dengan teman-teman dari Samapta, ditemani oleh kepala desa, berangkat ke lembahan daerah Pasir Ipis sama Pasir Pogor. Kita terabas hutan, buka jalur. Selamat pagi rekan-rekan potensi SAR. Pagi hari ini kita mau
lokasi dan melakukan pencarian di sekitar titik awal Bogor melakukan pendakian. Pagi ini kita akan melakukan pencarian ya, dan yang lainnya. Tetap semangat semua, tetap jaga kesehatan. Pas sampai tebingan itu kan kita berpikir ulang nih, kalau kita lanjutkan juga nggak mungkin kan, karena teman-teman yang lain mereka perbekalannya nggak ada. Saya inisiatif udah balik kanan aja, yang nggak punya perbekalan, yang nggak lengkap APD balik kanan. Akhirnya kita urungkan, pas kita turun tuh ada informasi korban ada daerah Pasir Bogor. Nah dilanjut ada pencarian dengan teman-teman yang lain, SAR gabungan termasuk Kang Emir dari Pasundan sama Kang Dedi, semua berangkat ke lokasi. Akhirnya kita menemukan lah itu korban di sebuah pondokan, gedung kosong. Oh, pondokan itu maksudnya tuh kayak ada bangunan gitu? Iya Bang, Oh, semi permanen gitu. Ditemukan ya, alhamdulillah kondisinya sehat ya. Ada 2 orang cedera itu, dan pas di cross check semua total itu ada 16 Bang. Bukan 13 ya? Bukan 13 Bang. Nah itu dapat info 13 itu maksudnya apa tuh Bang? Itu laporan pertama Bang. Laporan A1-nya pertama. itu Bang. Sebenarnya 16 orang. 16 orang. Oke, Ya, dan mungkin yang 3 orang itu kemungkinan besar sih kayaknya susulan ya. Dia niat mencari, tapi tersesat juga Bang. Karena kan ada simpang siur, ada laporan begini Bang. Dari 13 orang itu 3 orang itu terpencar. Iya. Iya, terpencar. Nah, kita kan di situ Bang Patok, apa yang bertiga ini ke Pangrango, apa yang ini 10 ini di Lembahan, gitu kan. Cuman info update lagi paginya lagi, mereka udah bersatu lagi. Jadi 16 total seluruh. Total itu Bang yang pas ditemukannya ya. Nah itu kondisi korban kayak gimana tuh Bang? Kondisi korban sih 2 orang cedera Bang, terkilir kakinya ya. Oke. Terus mereka sih logistik masih aman, cuman air ya Bang. Air kekurangan. Nah, kekurangan. Nah itu kan ada informasi karena si korban ini semuanya karena tersesat, itu benar nggak sih Bang? Ya, kita kan ngobrol dengan Kang Dedi itu kan, salah satu yang bawa rombongan itu. Untuk kegiatan mereka kan tujuannya itu ziarah ya, pertilasan dengan ke Curug Cijambe juga. Mereka betul sih, mereka udah selesai kegiatan, mereka rencana mau pulang pada hari Minggu itu. Cuma karena cuaca yang tidak memungkinkan, ada kabut, hujan, akhirnya mungkin human error juga ya Bang ya. Mereka tersesat Bang. Ini benar berarti tersesat mereka? Tersesat Bang. Oke. Kalau mereka nggak tersesat mungkin tahu lokasi awal dia balik. Karena dia kan udah sewa mobil losbak. Yang pertama kali informasikan dia tersesat itu dari pihak keluarga atau mungkin dari pihak warga? Si korban lapor ke warga. Oh, ke anaknya. Via WhatsApp? Atau? Iya WhatsApp, by telepon. Lapor katanya tersesat. Anaknya kan lapor ke pengurus RT setempat RW, lalu langsung dilanjutkan ke sektor Ciawi. Dari sektor Ciawi dilanjut ke Basarnas. Oke, jadi memang informasi pertama itu dari si keluarga dulu. Keluarga, ya? Bang. Oke, dan kondisi yang terkilir itu dia masih bisa jalan atau gimana tuh? Bisa dijelasin gitu Bang? Kalau terkilir sih untuk jalan sih masih bisa sih Bang, masih bisa. Cuman kan nggak bisa normal ya, arti ya. Cedera lah intinya, cedera aja. Oke, dia cedera ya. Nah, gimana tuh menurut pandangan Bang Hamdan sendiri nih mengenai tentang proses evakuasi 16 orang peziarah ini di Gunung Pangrango lah ya, Iya, sebetulnya karena beritanya Gunung Pangrango kan. Iya, beritanya. Tapi aslinya kan bukan tuh. Itu gimana pandangannya tuh Bang? Atau mungkin mereka tersesat kurang menguasai medan atau apa? Atau cuaca juga tadi berpengaruh? Ya, jadi pada intinya sih Bang, mereka yang tersesat itu sebenarnya warga lokal, Bang. Warga lokal? Orang di situ semua, dari Tapos sama desa Citapen. Ya memang itu kan ada sebuah paguyuban ya yang bisa tadabur alam di situ. Mereka memang rutin berkegiatan di situ. Berarti memang tahu jalur. Tahu jalur sebenarnya Bang. Oke. Tahu jalur, mereka rutin kegiatan di situ. Menurut keterangan warga masyarakat pun sama, mereka udah sering rutin. Alasan dia bisa tersesat tuh apa tuh Bang? Ya karena alasan dia sih menurut keterangan si korban yang kita wawancarai, kita minta keterangan, faktor cuaca Bang. Faktor cuaca tuh ya? Kabut tebal, terus hujan, gitu Bang. Oke, sampai pada akhirnya si korban ini berhasil dievakuasi 16 orang dalam kondisi yang selamat tuh Bang? Selamat Bang.
Nah itu gimana tuh tentang berita yang udah beredar sampai media sosial lainnya, Bang Hamdan juga viral juga di gimana tuh Bang? Ya kalau saya sih menyikapnya gini Bang, ya makanya kalau kita melakukan kegiatan outdoor ya, minimal kita menguasai ilmunya dulu sih Bang. Oke, dasarnya. Dasarnya. Terus kita juga harus banyak bertanya dengan warga lokal setempat. Lokasi yang akan kita tuju. Lebih baik menggali literasi, informasi tempat yang pengen kita kunjungi ya. Iya, kunjungi. Ada nggak sih Bang, saat proses evakuasi tersebut mengalami hal-hal mistis yang terjadi saat proses evakuasi? Ya, kalau kita gali keterangan dari si korban ya kemarin lah sampai. Mereka sih ada mengalami hal-hal seperti itu sih Bang. Saat tersesat tersebut? Iya. Oh gitu. Apa tuh Bang kalau bisa? Katanya dia melihat binatang yang aneh lah katanya gitu ya. Tapi kan itu kembali lagi ke pandangan kita ya. Iya benar. Nah, kalau mereka mungkin melihatnya seperti itu, tapi kalau kita sebagai teman-teman di bidang SAR itu kan tetap menganalisis dengan reality dan logisnya aja ya, menggalinya. Makanya kita kesampingkan hal itu Bang. Oke, berpikir secara logis. Iya, logisnya. Oke, tadi memang berarti ada hal seperti itu. Ada, mereka alami itu. Oke. Terangan yang kita dapat. Nah, nih saat berkegiatan SAR nih Bang ya, itu mungkin ada prosedurnya masing-masing dong ya? Siap Bang. Dan mempunyai prosedur lah saat berkegiatan tersebut. Nah, untuk pas proses evakuasi tersebut, itu prosedur pertama yang dilakukan itu seperti apa tuh Bang? Kalau untuk teman-teman SAR itu kita menyiapkan satu personil ya Bang ya. Terus APD. Oke. Alat perlengkapan diri kita ya. Sebelum terjun ke lapangan. Terus medan SAR-nya seperti apa. Kalau hutan gunung kita harus persiapkan kompas, peta, alat navigasi kan Bang. Perbekalannya lengkap. Semuanya medisnya, obat-obatan. Itu harus cukup dulu Bang. Harus siap safety lah ya. Safety semua Bang. Nah, mengenai medan yang kemarin Bang Hamdan kunjungi itu, apakah Bang Hamdan pernah ke lokasi tersebut? Medannya itu seperti apa, bisa digambarin nggak sih Bang? Sebenarnya Medan itu Bang daerah Kulah 2 ya. Itu kan sebuah area peternakan sapi ya. Oh, peternakan sapi. Peternakan sapi mungkin di zamannya punya miliknya Pak Harto dulu. Oke. Itu sempat viral itu Bang buat destinasi wisata, trekking, camping sama untuk prewed. Saya udah berapa kali kunjungi sana. Jadi memang tahu ya? Tahu daerah situ. Memang agak sulit atau tertutup atau kayak gimana tuh tempatnya? Tempatnya memang sulit dalam arti ya mungkin Bang sulitnya itu kan kalau kita belum tahu tempat ya. Tapi kalau udah tahu tempat sih tahu, nggak sulit. Cuman untuk mengakses ke lokasinya emang sebenarnya bisa dibilang itu zonanya zona larangan lah ya Bang ya. Nggak bisa dikunjungi sembarang orang. Karena apa tuh Bang? Karena emang kontur dan bentangan di sana kan lembahan semua Bang. Seandainya kita tersesat di sana pun jalurnya itu memang benar-benar sulit medannya untuk evakuasi atau apapun Bang. Oke, berarti kemarin pas proses evakuasi mengalami kesulitan atau gimana? Kesulitannya sih kalau memang si korban itu benar di Pangrango, itu yang sangat sulit Bang. Karena untuk menjangkau Pangrango itu mungkin dibutuhkan waktu berapa hari Bang. Iya, benar banget. Sehebat apapun, yang expert apapun nggak ada hitungan jam. Karena jaraknya jauh Bang, itu asli. Pangrango itu ada di samping, belum gunung gede, belum gunung-gunung yang lainnya, itu lembah-lembah yang lain, dan yang medannya memang curam Bang, konturnya itu. Oke, dan memang si korban ini ternyata bukan ada di posisi Gunung Pangrango. Bukan. Ya? Karena mungkin karena mereka panik ya, jadi menyebutkan Pangrango. Karena itu kan kaki gunung ya, lembahannya gitu Bang. Padahal bukan di Pangrango. Bukan di Pangrango. Nah, sampai pada akhirnya korban ini selamat semua ya. Terus sempat viral juga tuh, berarti Bang Hamdan tahu tuh waktu videonya viral juga waktu di media sosial. Saya tahu-taunya di hari Senin itu jam 9 atau jam 10 dihubungin oleh kepala resort Gunung Salak, Pak Sukiman. Dikirim screenshot dari Daily News. Saya bilang, ini apa Pak? Ini berita kamu videonya viral ya? Saya aja nggak tahu, saya bilang. Karena yang waktu yang video ini itu pun rekan saya pun saya tanya, kenapa ini video ini tersebar gitu kan? Enggak Bang, saya di grup intern aja sama grup SAR gabungan lah Pak ini. Tapi nggak tahu kalau ini viral sampai ke Tribun, Jateng apa semuanya nggak tahu. Ya demi Allah itu mah nggak. Sampai ke Jateng-Jateng tuh. Iya. Sampai ujungnya ada berapa nomor telepon wartawan yang hubungi saya minta keterangan, cuma saya jawab saya nggak bisa ngasih keterangan, nunggu rilis dari Basarnas. Karena kita satu komando. Oke. Jadi memang akhirnya ya udah rilis tersendiri ya? Iya. Oke. Nah, menanggapi ini tentang peziarah-peziarah yang
mendatangi tempat-tempat yang ada di kaki-kaki gunung, kan itu kan kasusnya bukan 1 kali 2 kali aja tuh Bang, yang mengalami hal-hal tersebut tuh. Itu gimana Bang? Bisa dikasih tips-tipsnya nggak tuh? Ya kalau buat saya sih, apapun bentuknya kita tujuan mendaki gunung, safety dulu Bang. Ya. Safety prosedurnya yang utama. Satu, menggali keterangan literasi dari kearifan lokal masyarakat setempat yang akan kita kunjungi lokasinya. Kadang-kadang kan bedanya pendaki dengan peziarah itu Bang, kalau pendaki ya jelas dengan logika ya, kalau logika tujuan mereka. Dengan kalau peziarah kan mungkin dengan sebuah bisikan, dengan sebuah mimpi, kamu harus suatu ke tempat ini, temuin lokasi ini. Nah itu yang sangat bertentangan Bang. Nah itu gimana tuh? Nah, karena Indonesia kan nggak jauh dari klinik sih ya, klinis, mistis apapun gitu. Nah ini yang kendala kita di lapangan itu mengasih edukasi ya pada peziarah itu Bang. Oke, sulit Bang edukasinya. Apakah waktu proses evakuasi itu ada unsur-unsur klinik juga nggak sih Bang? Ya jelas sih Bang. Ya saya samarkan lah. Karena dari korban-korban itu kan ada aparatur desa, aparatur pemerintah, ada ASN dari korban-korban itu. Ya, cuma saya nggak menyebutkan namanya ya, profesinya aja mungkin ya. Ya, mereka itu kan orang yang paham secara logika ya kan. Tapi kenapa masih melakukan hal-hal seperti itu Bang? Dengan alasan mereka tadabur alam gitu kan. Tapi kan, wah kenapa harus ke hutan belantara? Katanya ada pertilasan, terus harus nemuin sebuah curug dengan ritual-ritual khusus. Pasti kan mereka punya tujuan-tujuan tertentu ya. Ya mungkin ya. Di luar nalar ya mungkin ya Bang. Wah gitu kan. Gitu. Nah memang ada banyak tempat petilasan tuh Bang waktu di lokasi tersebut. Kalau saya menggali keterangan dari warga lokal itu pertilasan sih enggak ini Bang, hanya tempat curug aja sama goa orai katanya. Oh berarti petilasan nggak ada? Ya petilasan sih enggak sih Bang, kalau nggak ada makom, nggak ada apa. Tapi jadi, hanya masuk hutan ya, tadabur alam lah bahasanya mereka, komunitasnya mereka gitu kan. Oh jadi memang ya balik lagi tadi ada maksud tertentu mungkin ya yang kita kunjungin ya. Karena ya dari korban-korban itu kan ada aparatur desa gitu. Iya. Bukan orang-orang anak-anak pengajian pesantren Bang. Ya. Jadi orang-orang yang punya profesi. Iya. Itulah ya. Tapi wah kok bisa gitu lah Bang. Kembali lagi ya. Iya. Ada juga caleg. Nah, Bang Hamdan nih, dari berita nasional nih tentang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kan memang situasi kondisinya lagi tutup nih. Yep. Terus beredar berita juga kalau ke-16 orang ini mendaki secara ilegal. Itu gimana tanggapannya? Benar atau enggak tuh? Ya kalau saya bilang ilegal, jelas mereka ilegal Bang. Berarti memang nggak ada tiketing, asuransi segala macam ya? Karena itu memang bukan gerbang masuk kawasan Taman Nasional. Tapi itu mungkin yang dipakai oleh masyarakat lokal setempat ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi tetap kalau aturan kita di Taman Nasional ya, yang pengetahuan saya itu tetap memang ilegal. Karena di Taman Nasional itu kan ada beberapa jalur yang memang diilegalkan, yang tidak boleh dipublis. Mungkin ada 16 jalur yang seingat saya salah satunya dari Kulah 2, Citeko, Sarua, Galudra. Banyak juga dari Pasir Arca. Itu yang memang yang nggak boleh dinaiki, didaki. Jadi statusnya mereka ini adalah ilegalan. Ilegal, Bang. Itu gimana tuh tanggapan dari kalau misalkan mungkin Bang Hamdan tahu ketika ada seorang yang mendaki saat kondisi tutup nih, apalagi ke Taman Nasional ilegalan, itu ada progres lebih lanjutnya sih dari Taman Nasional itu untuk menindaklanjuti? Nah, setelah si korban survivor ini ditemukan, mereka kan kita bawa ke kantor resort Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dimintai keterangan sambil di pengobatan ya medis ya, didata orang-orang itu. Karena tetap prosedur itu berjalan, Bang. Oh, jadi tetap harus didata ya? Didata, Bang. Nggak kenal profesi itu? Nggak ada urusan profesi, Bang. Karena udah melanggar ya kan? Iya, tetap gitu. Mereka didata di kantor resort, dimintain keterangan, identitas, gitu. Tetap. Jadi yang nangani itu tetap Balai Taman Nasional, Bang. Oh, jadi Balai Taman Nasional tetap menangani kasus tersebut? Iya. Padahal jatuhnya bukan di Gunung Pangrango? Bukan, karena itu masuk zona kawasan Taman Nasional, Bang. Oh, masih masuk zona kawasan Taman Nasional. Oke. Jadi makanya si korban itu, survivor itu kita langsung evakuasinya ke resort Desa Citapen itu. Oke, dan itu udah terjawab ya. Ternyata bukan 13 orang, ternyata 16 orang peziarah ya. Peziarah. Dan bukan pendaki, dan letaknya juga bukan di Gunung Pangrango. Bukan. Semoga cerita atau yang dikisahkan Bang Hamdan kali ini bisa tersebar di media sosial lainnya, karena berita yang tersebar itu simpang siur, nggak jelas ya kan, dan gua datang sini untuk memvalidasi berita yang sudah beredar.
Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah itu gimana tuh? Bisa dikasih cerita nggak sedikit buat teman-teman nih tentang Itu awalnya ya. Awalnya itu survivornya ini mau ziarah tadabur alam lah, sebuah paguyuban yang mau udah biasa tadabur alam. Mereka itu jadi tikumnya itu awal mereka mau berkegiatan itu hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Itu mereka udah mulai mau nih berangkat. Ya. Itu tanggal 27 hari Sabtu mereka berangkat naik mobil losbak. Mobil losbak. Mobil losbak. Jadi mereka itu sewa. Oh jadi rombongan ini sempat sewa mobil ya? Sewa mobil. Oke. Satu orang pakai motor, sisanya pakai mobil. Setelah sampai mereka udah fix, jalanlah mereka sampai ke Kulah 2. Sampai ke Kulah 2. Jadi motor yang dibawa ini dibawa ke atas. Dibawa ke jalur pendakian yang memang sih bisa itu agak sedikit motor. Nah, sebentar nih Bang Emir. Kulah 2 ini masih kawasan Taman Nasional Gunung Pangrango atau di luar itu? Masuknya masih. Masih. Cuma kan dibilang Pangrango itu jaraknya jauh. Jaraknya jauh banget. Mungkin kaki Gunung Gede atau apalah gitu. Setelah itu motor dibawa naik ke atas. Yang saya dengar mereka itu cerita katanya udah dapet izin dari desa itu. Oh, oke. Jadi izin warga setempat ya. Iya. Oke. Setelah dibawa naik, losbak turun. Karena mereka juga udah sampai nih. Akhirnya mereka mulai nih dari Kulah 2 ini. Itu hari Sabtu. Niatnya itu 1 hari dan mereka bawa perbekalan yang pas untuk 1 hari. Kan totalnya mereka dari yang awalnya ini kan totalnya dibilang kan 13 orang yang saya dapat laporan. Laporan ke Basarnas juga. Bilangnya 13 orang. Oke, mereka udah naik hari Sabtu. Hari Minggunya nggak ada kabar. Yang harusnya mereka itu pulang, jadi nggak ada kabar. Oke, ya. Setelah itu Minggu dari korbannya sempat WhatsApp ke pihak keluarga, ke keluarga. Oke, sempat menginformasikan ke keluarga ya. Oke. Untung masih ada dapat jaringan lah gitu, walaupun sempat putus-putusan. Setelah itu dari pihak keluarga langsung laporan nih, karena kan deketnya sama sektor Damkar, sektor Ciawi. Ya. Karena kan itu lokasinya di Cibedung, deket ke Damkar sektor Ciawi. Dari pelapornya ini langsung laporkan ke Damkar sektor Ciawi. Mereka laporan, itu laporannya jam 7 malam, hari Minggu. Hari Minggu jam 7 malam ya? Jam 7 malam, itu habis Isya. Setelah dapat, mereka langsung laporan, di data lengkapnya, totalnya bilangnya 13 orang, yang padahal 16 orang. Mungkin karena nggak tahu juga, akhirnya 13 orang dilaporin. Ngobrol-ngobrol dulu tuh, masuk-masuk asesmennya, terus laporan-laporan validnya, itu dari jam 7 habis Isya, jam 8 masih proses data lagi, sampai jam 9 masih proses data lagi. Oh, karena memang analisis seperti itu harus benar-benar valid. Karena kan itu lokasinya di gunung. Gunung kan lokasinya kan sangat luas lah gitu ya. Benar. Karena luas-luas banget lah gitu. Kalau misalnya di darat masih bisa kejangkau. Pakai kendaraan juga. Kan kalau ke gunung harus ada navigasi daratnya. Benar. Kayak kompas, peta, segala macamnya. Setelah laporan, jam 9 sampai jam 10 pun itu belum beres. Oke, masih analisis tuh ya? Masih analisis. Setelah itu jam 10 sampai ke jam setengah 11, jam 11 mulai pergerakan. Dari Damkar itu udah benar-benar, dapat valid nih. Dari Basarnas pun udah sampai di lokasi. Karena kan korban awalnya telepon dulu ke Basarnas. Karena korban sebelum ke Damkar Ciawi kalau nggak salah itu langsung laporan langsung ke Basarnas, ke 115. Oke. Jadi langsung ke intinya. Setelah dapat dari inti,
pelapornya ini ke Damkar Sektor Ciawi untuk memastikan lagi. Basarnas juga monitor ke Damkar Ciawi, minta data resminya. Sempat teleponan juga nih pelapor sama Basarnas, sama Humas Basarnas juga sempat teleponan. Gimana awal kejadiannya? Terus? Ya, niatnya emang nggak mendaki ke Pangrango. Jadi tiba-tiba tuh tadi jam 5 sore, kabarnya ada di sekitaran Pangrango. Masih ada kontak-kontakan sama keluarganya. Nah, secara logika kan Cibedug sama Pangrango jauh. Nah, gitu kan. Mengerti gak ini? Ya. Cibedug Bogor. Ya gitu. Jadi saya lagi nyari jejak mobilnya dulu di pertama masuk Kulah 2 nih. Nah, mobilnya ada nggak? Ya, ini saya lagi cari ini. Iya. Si rombongan itu nggak bilang parkirnya di mana, tapi saya lagi cari di sekitaran Kulah 2. Ketemu. Sampai sama siapa di sana? Sama keluarganya ini ada. Enggak ada ranger, enggak ada petugas enggak? Nggak ada. Paling nggak ada kan. Saya minta jangan dilanjutkan sampai ke atas. Kalau bisa di bawah aja dulu, di bawah nanti. Enggak ya, enggak. Paling di parkiran mobil aja mas. Ini nyari mobil. Jadi gue nggak berani kalau ke atas sendiri buat beginian mas. Tapi jam berapa terakhir itu ada menginfokan ada di situ tuh Cibedug ya? Jam berapa? Sekitaran situ ya? Jam berapa? Info terakhir. Jam 5 ada di Pangrango jam 5. Di Pangrango. Jadi iya. Pastiin dulu takutnya itu mobil sudah turun. Nah iya. Saya pastikan ini. Nanti berkabar aja ke kita Pak. Kita monitor juga masalahnya nih. Iya siap. Paling jam 9 jam 10 saya kabarin lagi. Soalnya lagi nyari jejak mobilnya dulu paling agak lama nih. Iya. Atau nanti kalau urgent banget ke 115 aja ya. 115. Ya, siap. Tadi udah ditelepon tadi 115 udah kontekan saya. Oke. Udah nyambung. Iya. From Jakarta ya. Oke. Iya, terima kasih ya Mas ya. Terima kasih monitor. Iya. Ayo. Assalamualaikum. Setelah dapat info valid jam 10:30 jam 11 itu mulai gerak nih. Iya. Dari Basarnas sama Damkar. Jadi kan Basarnas sudah sampai di tempat pelapor di Damkar Ciawi. Kita juga dari awal jam 7 masuk laporan itu kan masih belum A1, masih belum valid. Itu dari jam 7 kita monitoring terus di HP. Kita terus ini gimana gali info lagi, gimana kejadiannya. Sampai jam 12:30 kita itu langsung mulai bergerak 1:30 malam. 1:30 malam. Jam 7 laporan, 1:30 malam kita berangkat karena data validnya ada di tengah malam. Oke, dan itu udah terkumpul semua benar valid ya. Dengan total karena emang cerita awalnya itu mereka mau mendaki, yang padahal aslinya itu mereka mau ziarah, Muntadabur Alam. Setelah itu jam 11, jam 12 itu sampai karena lumayan jalurnya. Parah tuh jalur. Jalur awalnya masih enak, masih aspal. Nah, pas ke atasnya emang lumayan nanjak terus. Oke. Sampai ke atas kita sampai jam 12, jam 12:30 kita berangkat, nyampe jam 1 selang beberapa menit. Setelah sampai kita langsung koordinasi sama warga lokal di tempat itu. Kita semua tim nih dari Basarnas, dari instansi juga, dari aparatur sipil negara juga, dari relawan semua segala macam monitoring terus sama warganya, sama pelapornya, pihak keluarganya juga. Jadi dibilang itu 13 orang. Oke, kita dapat info 13 orang. Cuma mereka dari kita ini nggak tahu umurnya berapa. Oh, jadi memang datanya itu cuman bilang 13 orang. Ya? Umur dan segala macam nggak tahu. Umurnya nggak tahu. Terus nama-namanya juga nggak tahu. Jadi namanya itu kita nggak bisa sebut ya. Oke. Setelah itu kita tengah malam nih jam 1, jam 2-an kita itu masih ngobrol-ngobrol nih, masih proses buka peta juga, dari tim relawan juga ada yang buka peta. Setelah itu oke, kita mulai kan nggak bisa malam nih, mulai pergerakan itu nggak bisa malam karena di gunung, lokasinya jarak pandang di gunung, pun ya terbatas banget. Center juga kan nggak mungkin sampai berjam-jam, paling 1 jam 2 jam juga udah mati. Terus jaraknya juga lumayan memutar juga, lebih parah juga jalurnya. Jadi awal dibilang mereka mau mendaki itu, dapat laporan mereka itu ada di Gunung Pangrango. Iya. Ada di Gunung Pangrango bilangnya. Akhirnya kan kita di Kulah 2, kita kan sempat buka peta nih. Dari tim kita tuh udah buka peta.
kalau emang survivornya ini mau ke Pangrango, itu kalau lewat jalur situ ilegal. Bahkan ilegalnya itu bisa disebut ilegalnya parah banget. Karena jalurnya memang parah ya. Karena jalurnya memang parah. Itu saya sempat ngedengar juga dari warga juga, sama dari tim yang tahu lokasi juga, katanya itu jalur tuh lokasinya curamnya parah banget. Bahkan yang udah terlatih juga bakalan susah kalau untuk dicapainya itu. Untuk ke puncak Pangrango. Ke puncak Pangrangonya. Karena itu bisa disebut 4 hari baru bisa sampai. Aduh. Ya. Dari kita juga kan masih belum tahu kalau itu umurnya berapa dan apa jumlahnya masih 13. Setelah itu mulai pergerakannya kan pagi. Setelah subuh-subuh kita kan jauh ya jarak dari warung itu. Karena kan kita kalau misalnya diem terus di situ kita kan ngerasa lapar juga. Iyalah, manusiawi dong. Iya, manusiawi benar. Kita ngopi-ngopi. Akhirnya kita dari tim personil kita ini Pasundan ini ada 4 orang, 5 orang turun ke bawah. Inisiatif turun ke bawah buat isi perut. Lambung tengah. Kita sampai ke warung kopi itu yang harusnya jalurnya ke kanan, kita coba jalur ke kiri. Jadi ada pas kita mau turun emang jalurnya beton. Bukan beton, aspal. Jadi itu emang jalur baru. Nah, yang kita belok ke kiri itu kita ngelihat ke maps nih. Nah, ini ada warung deket. Ada warung deket nih. Jadi kita coba jalur ke kiri, parah jalurnya. Lebih parah. Jadi jalurnya itu batu-batuan. Dan ada portal yang tadinya niatnya buat ke warung memotong juga biar sebentar, ternyata ada portal. Akhirnya kan kita udah pusing juga, emang udah lumayan nih jalur kita awal dari parkiran itu sampai ke yang portal ini lumayan. Akhirnya kita udah ngelihat jalur nih, sebelah portal itu ada jalur tanah. Kayak yang bukan jalur motor, itu kayak sepeda doang dituntun gitu. Waduh, kacau. Jadi akhirnya mau gimana lagi, udah kepalang sampai ke tempat itu, kita lewat bawah nih. Kita lewat bawah. Motor juga udah benar-benar susah jalan sebenarnya. Langsung aja dinaikin lah, kepaksa lah gitu. Setelah naik, ada 2 motor kan, bawa 2 motor. Yang satunya motor yang agak gede nih. Akhirnya, udah sini saya yang pindahin. Saya juga susah hampir jatuh, karena kan itu lokasinya langsung ke jurang. Iya. Nggak pati jurang banget lah gitu, cuma dalam. Iya. Setelah itu, akhirnya dari tim juga ada yang stay di bawah nih, sambil tahan-tahan juga. Akhirnya bisa. Setelah ke jalan kan jalurnya itu benar-benar nggak ada lampu sama sekali. Itu jalurnya itu masih full batu-batu. Kondisinya juga habis hujan juga, habis gerimis jadi basah. Licin banget tuh. Setelah itu kita jalan selang berapa ratus meter ketemu portal lagi. Ketemu portal lagi. Itu portalnya itu ada kayak semacam ada bolongan. Akhirnya setelah itu kita langsung masuk. Kita coba miringin motor segala macem, intinya langsung tuh bisa, alhamdulillahnya bisa. Karena kan kalau mau mundur lagi jauh, pokoknya maju kena mundur kena. Udah kepalang tanggung, akhirnya miringin motor lah segala macem, akhirnya bisa. Nih begini nih, evakuasi pendaki nih yang ilegal, nyusahin tim SAR. Lihat, tengah malam, aduh, tim SAR dari portal, yuk. Aduh. Gawain tim SAR begini. Sampailah di lokasi rumah warga. Di lokasi rumah warga jauh tuh ke warung lagi. Mungkin karena memang udah jam 3 subuh, setengah 4 subuh, kita akhirnya ke jalan deket jalur utama. Akhirnya ketemu warung, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Kita pergerakan kan kita mulai pagi, kita ngobrol dulu, ngopi dulu, ngisi perut juga. Selang berapa jam, kita jam 6, setengah 7 kita mulai naik lagi. Karena kan kita belum tidur ya. Kita istirahat dulu di warung, kita minta izin tidur juga, diizinin juga sama si bapak. Jadi yang punya warung ini welcome banget ke kita nih. Terima banget lah gitu. Setelah itu jam jam 6 pagi kita naik lagi. Itu baru tidur sebentar. Kita naik lagi sampai 1 jam tuh nyampe ke lokasi, karena kan jalurnya juga nanjak, walaupun aspal nanjaknya panjang. Udah sampai di titik lokasi, kita langsung tim briefing semua pergerakan dimulai dari mana,
titiknya di mana, titik awal korbannya ini di mana. Setelah itu kita setelah briefing, setelah selesai briefing kita mau pergerakan dari tim relawan juga dari Rapi, oh nggak salah. Dari Rapi bawa anaknya korban ke lokasi. Oke. Setelah sampai jangan dulu bergerak katanya, jangan dulu jalan. Setelah itu kita berhenti dong, otomatis berhenti. Untung belum langsung jalan. Dapat laporan itu hari Senin ya, berarti dari hari Sabtu, Minggu, Senin. Udah mulai 3 hari juga, 2 hari 2 malam. Setelah itu hari Senin pagi-paginya anaknya itu dibawa, jangan dulu bergerak katanya. Ini ada laporan dari survivor, dari korbannya, kalau mereka ini udah mau jalur turun. Oke. Jadi di hari Minggunya itu dapat laporan mereka itu sedikit bergerak nih, walaupun dengan cuaca hujan, di atas itu hujan karena kan kabutnya tebal. Sempat berpisah juga kan, totalnya 13 orang, 10 orang masih nyatu. Jadi 2 bagian, 10 orang sama 3 orang. 10 orangnya ini kan dengan makanan yang cuma 1 hari itu mereka tuh jadi kayak harus ditahan-tahan nih makan tuh. Makan tuh harus ditahan-tahan. Jadi yang harusnya bisa makan buat 4 kali makan, jadi mereka ditahan buat 2 kali makan. Karena mereka kepisah. Kepisahnya itu karena faktor cuaca. Jadi jalur yang harus mereka lewatin, yang harusnya benar-benar mereka lewatin itu ketutup. Jadi mungkin karena mereka juga agak terlambat, akhirnya kepisah. Setelah dapat laporan mereka udah gabung lagi, baru tuh masih monitor lagi. Jadi jaraknya kita di Kulah 2 sampai turun ke bawahnya itu nggak ada jaringan sama sekali. Yang akhirnya dari tim kita yang dari Rapi itu bolak-balik nih pakai motor buat nyari jaringan, sambil monitoring sama korbannya. Setelah turun kita mau mulai pergerakan lagi, ketahan karena udah mulai turun, cuma dia nggak tahu, dia bilang, tanya, ini deh papa ada di jalur sini, cuma buta. Jadi buta tuh kayak nggak bisa kemana-mana. Maksudnya buta karena kabut atau? Jadi jalurnya ketutup semua. Oke. Dan makanya si survivor ini bilang kalau dia itu tersesat. Jadi mereka itu benar-benar tersesat karena faktor hujan juga. Setelah selesai hujan mereka kan pohon kan otomatis berat. Dari batang-batangnya juga berat, ketutup jalannya. Sempat tersesat juga, akhirnya sedikit mungkin terabas-terabas kali ya. Mungkin akhirnya ketemu jalur lagi. Akhirnya mereka udah gabung semua 13 orang, gabung lagi, mereka nyari jalur, akhirnya ketemu jalur yang pas mereka yang harus laluin. Setelah itu dari tim Rapi yang bawa anaknya korban itu naik lagi. Mereka ada di daerah Pasir Pogor. Pasir Pogor yang ngelewatin tempatnya Pak Harto itu yang sapi. Tempat sapi itu. Setelah itu jalurnya LBC. LBC itu apa? LBC saya kurang tahu namanya. Nama jalurnya LBC lah. LBC ya. Jadi jalur itu emang bisa lewat dipakai off-road. Bisa juga dipakai off-road ke situ. Cuma karena emang jalurnya nggak tahu itu kemana. Saya juga emang mungkin karena kelamaan di kota, jarang-jarang keluar gitu. Pokoknya fokus evakuasi. Setelah itu kita dari tim udah dapat laporan kalau mereka itu ada di jalur LBC. Jadi mereka udah tahu jalur nih. Jadi mereka udah tahu jalur. Kita balik lagi pakai 2 mobil, Basarnas sama Damkar. Terus udah gitu kita lumayan nih jarak dari Kulah 2 sampai ke LBC itu muter lagi gitu. Jadi mereka itu dari awal Kulah 2 itu muter juga. Di tengah-tengahnya itu lembahan. Dalam banget pokoknya. Jadi mereka muter nih. Jadi jarah mereka itu saya lupa nama curugnya. Jadi mulai awal dari satu titik ini pindah ke sebelah sini, pindah lagi. Udah tuh di tengah-tengah mereka sedikit tersesat, ketemu lagi. Terus kepisah juga. Akhirnya ketemu jalur, baru mereka turun. Kan warga lokal lah. Warga lokal situ Mujarah. Mereka udah tahu jalur, laporan kan dapat jaringan juga. Udah gitu dari 2 tim dari 2 mobil ini kita
full satu mobil itu full tim semua. Tim relawan semua, dari Basarnas juga, dari segala macam instansi juga, dari damkar. Setelah itu kita pakai 2 mobil. Setelah naik itu jalurnya parah banget. Kacau ya. Kacau banget. Jadi mobil itu jalurnya bukan benar-benar emang off-road. Kita naik itu jalurnya motor-motor kayak segala macam yang bannya bulat itu nggak bisa. Itu yang harus motor-motor trail. Setelah naik itu jalur dari titik awal kita Pasir Pogor itu sampai ke atas ke LBC-nya itu lumayan kan jaraknya, terus jalurnya juga jalur tanah. Memang ada sedikit aspal. Jadi dari tim kita juga, wah ini kok masih ada jalur aspal, cuma aspal hancur. Ini bikinnya sampai ke atas. Setelah itu kita naik, ada 2. Setelah sampai di lokasi yang LBC itu, ada 2 cabang nih. Ada dari Polhut juga ikut. Untuk pencarian? Iya, ikut pencarian juga karena mereka tahu jalur, tahu lokasi situ juga. Setelah itu ada ketemu 2 jalur, dibagi jadi 2 seru. Dibagi jadi 2 seru, satu ke jalur atas, tengah sini, satu lagi ada jalur ke sini nih. Jadi jalur jalur air. Jadi sebelum kita berangkat ke situ juga kita cross check dulu. Ini jalurnya kemana, sama Polhut juga, sama pihak desa di situ juga. Dari warga lokal juga tahu itu tempatnya jalur off-road bisa, sama jalur memang itu buat ke Curug juga katanya. Setelah sampai di situ kita udah dibagi 2 seru, jarak ke depan sana sama ke sebelah kanan, kedua cabang. Saya kebagian ke sebelah kanan. Ya, yang laut Curug itu. Jalur air itu, jalur PAM lah segala macam gitu. Saya itu di depan bareng sama teman saya juga, Polhutnya ikut di belakang. Sambil dari damkar juga ada, jadi dibagi 2 seru. Setelah naik mungkin ada 15 menit sampai 20 menit saya naik kan sambil tiup peluit. Setelah saya tiup ada orang ngobrol. Ada orang ngobrol. Ini jauh dari rumah warga, tapi kok ada suara orang ngobrol. Saya sempat, wah ini apa ini? Cuma nggak berpikir ke horornya. Setelah itu sampai ternyata ada warga lokal. Saya kira itu warga biasa yang cuma nongkrong, mungkin habis aktivitas di situ. Ada banyak nih warganya, mungkin ada hampir 10-13 orang. Wah ini dari mana kan saya bilang itu. Dari tim juga, ini siapa ya? Setelah sampai, Pak dari mana? Ini saya korban yang tersesat Pak. Yang tersesat katanya. Totalnya ada berapa orang? Di sini kita udah ada 13 orang. Sisanya lagi nyusul ke bawah. Setelah itu kita kan dibilang kan 13 orang. Tapi kok 3 lagi ada di atas. Berarti kan totalnya 16. Setelah ngobrol-ngobrol itu ada satu warga, satu bapak-bapak saya tanyain, Pak emang total jumlahnya ada berapa? Ada 16 orang. Oh 16 orang. Jadi 3 lagi itu ikut. Cuma mungkin karena entah mereka menyusul juga atau mereka nggak kedata juga. Akhirnya sebelum saya up kemana-mana saya pastiin dulu nih namanya siapa. Jadi ada 2 anak kecil umurnya 12 tahun. Anak kecil umur 12 tahun, remajanya 2 umurnya 22 tahun. Bapak-bapaknya warga lokal situ juga itu umurannya kisaran dari 40 tahun sampai ke 50 tahun. Yang ikut ziarah itu, yang tersesat itu. Pas sampai di lokasi saya ngedata ulang, saya pastiin nama-namanya, titik koordinatnya supaya dikasih ke tim. Supaya sampai ke sini lah gitu. Setelah sampai ke data nama-nama korban atau survivornya ini, saya jumlahin totalnya 16 orang. Saya pastiin lagi, ini bener Pak 16 orang, ini bener. Setelah saya hitung jumlahnya bener 16 orang. 16 orang ya, jadi bukan 13 orang ya? Laporan awal kan 13 orang. Akhirnya saya pastiin lagi, sebelum saya up lagi itu saya pastiin lagi. Ini niat awalnya itu kemana Pak? Jadi niat awal kita itu bukan mau ngedaki. Saya tanyakan, Pak emang mau ngedaki? Enggak Pak, katanya. Niat awal saya itu mau ziarah, tadabur alam, bukan ngedaki. Ya makanya saya dengar katanya infonya ngedaki, karena kan mungkin umurnya belum tahu, umur bapak belum tahu, nama-namanya juga. Oh iya Mas, Pak nggak apa-apa.
Setelah itu saya tanya-tanya lebih lanjut lagi. Itu sampai saya lihat semua yang 16 orang ini, mereka itu sobek-sobek ininya. Apa tuh? Jadi kayak banyak luka. Oh. Itu karena mereka terabas. Jalur terabas ketutup. Kondisinya ya banyak luka ya. Saya lihat ini banyak lukanya. Setelah itu saya setelah selesai didata, saya dokumentasiin, laporan ke posko yang di Kulah 2. Saya laporan via HT nih. Posko Kulah 2 monitor. Nih dari korban udah ketemu. Terus jumlahnya juga totalnya 16 orang. Titik koordinat udah saya kasih. Itu mobil jemputan udah sampai. Mobil lanjutan itu ada 3 mobil. 3 mobil punya rombongan si penjara atau? Bukan, dari instansi. Oh, oke. Dari Damkar, dari Basarnas, sama dari BPBD. Setelah itu saya ngomong dulu nih. Pak, pokoknya kita kalau mau turun, Bapak mau istirahat dulu sok mangga. Kalau memang mau dibawa lanjut sok mangga juga. Oh udah mas, udah selesai, udah pak, udah selesai. Oke kita turun aja katanya. Oke kita juga udah clear semuanya berarti. Setelah saya data ternyata ada 2 orang yang terkilir. Kakinya terkilir. Jadi 1 orang itu terkilir ke Sleo, 1 lagi ke Tiban Batu. Waduh, Tiban Batu. Tapi sebelum kita lanjut turun buat ke mobil, kita tanya dulu nih. Saya juga sempat ngobrol juga sama itunya yang terkilir ya. Pak ini kakinya gimana kalau dibawa jalan? Pokoknya saya ojakin ngobrol aja terus buat ngedata lanjut aja. Saya juga sempat izin juga, Pak mohon maaf kalau saya misalnya banyak tanya karena kita buat data pastinya. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa katanya. Kita terima katanya datanya supaya masuk data juga. Oh iya Pak siap. Nah, itu saya tanyain ke yang terkilir. Pak gimana kalau dibawa jalan? Oh alhamdulillah nggak terlalu parah banget. Paling sedikit sakit, cuma kalau misal dibawa jalan masih bisa. Oke. Setelah itu kita turun ke mobil. Setelah turun saya sempat gandeng nih si bapak yang sakit, takut licin juga kena, dia nggak pakai sendal. Lah nggak pakai sendal. Kosongan tuh kaki. Kosong. Waduh. Saya lihat juga pas saya ngegandeng tangannya ini banyak luka. Saya sempat tanya-tanya apa ini kenapa banyak lukanya? Iya. Karena saya juga jalur terabas juga. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sambil bercanda biar nggak terlalu supaya mereka juga biar nggak terlalu kepikiran sama yang sebelumnya. Nggak panik lah ya. Ya nggak panik. Akhirnya saya ketawa-ketawa ngobrol-ngobrol. Saya tangannya juga nempel ke saya. Weh Pak udah sambil pegangan saya aja nggak apa-apa katanya. Udah nggak apa-apa. Itu cuacanya lagi nggak terlalu gerimis sih, cuma sedikit gerimis. Setelah jalan saya ajak ngobrol. Sampailah di mobil. Setelah sampai di mobil, sebelum kita naik ke mobil itu kita pastiin dulu survivor atau korban ini naik semua. Iya. Jadi barang-barangnya ini dimasukin ke mobil damkar sama BPBD. Sisanya di mobil Basarnas, korban-korban semuanya. Setelah 16 orang masuk semua, oke baru kita jalan. Mobil Basarnas di belakang, sisanya di depan 2. Setelah kita jalan itu saya kan mobil di atas mobil damkar. Ada sekitaran 7-8 orang di atas mobil damkar nih karena kan nggak ada mobil lagi yang mobil off-road lah gitu yang 4 WD. Setelah kita naik itu kan jalurnya miring-miring ya. Itu udah hampir jatuh itu. Di mobilnya itu udah sampai panik, saya juga udah doa-doaan aja gitu. Dari tim juga malah ketawa-ketawaan. Akhirnya setelah miring ke kanan pindahlah ke kiri. Udah normal lagi, jalan dari yang kita pokoknya pas mau jatuh kita lihat dulu nih ke belakang aman nggak. Setelah semuanya aman, sampailah di jalur yang emang udah aman nih jalurnya. Setelah kita turun, sampai di gerbang, ada gerbang apa saya lupa namanya. Setelah itu kita koordinasi dulu nih sama yang lain. Ini mau dibawa kemana? Udah dibawa ke ini aja resortnya Polhut. Oke. Akhirnya 3 mobil, 2 mobil tim kita, 1 mobil korban semua. Setelah sampai di resort Polhut, itu langsung korban dibawa naik ke dalam. Ditanyain lanjutan pastinya. Tuh gimana ceritanya bisa ke situ.
saya ada di luar sambil lihat-lihat aja ke dalam gitu. Akhirnya udah selesai didata, udah selesai ditanya-tanyain. Saya belum sempat ngedenger apa yang mereka obrolin karena kan saya juga di bawah lah gitu ngobrol-ngobrol sama tim-tim lah gitu. Udah gitu mereka keluar nih. Udah keluar, akhirnya pulang masing-masing dijemput pihak keluarga dari 16 orang ini. Setelah bubar, kita ngobrol-ngobrol dulu, dapat makan juga. Kita evaluasi dari kasih opnya Basarnas itu evaluasi mulai dari awal kita pencarian sampai akhirnya ketemu semuanya dalam keadaan selamat walaupun ada cedera kaki 2. Alhamdulillah yang penting kerja tim kita itu kompak, berhasil juga sukses. Ya, setelah selesai evaluasi semuanya ada yang mungkin karena instansi juga harus balik lagi ke kantor. Akhirnya mungkin ada sisanya langsung balik ke kantor. Nah, sisa dari tim kita ada beberapa instansi juga atau desa-desa situ juga yang masih di situ. Dari tim kita juga dari Pasundan juga masih ngobrol-ngobrol biasa. Iya. Masih istirahat dulu lah sebentar. Pokoknya pada saat itu semuanya clear tuh ya. Clear semuanya. Korban sudah dievakuasi dalam kondisi yang selamat. Dan korban tersebut ada 16 orang, bukan 13 orang dan bukan seorang pendaki nih ya. Bukan. Dan dia adalah seorang peziarah ya, tadabur alam lah ya. Nah, Bang Hamdan nih. Siap, Bang. Bang Hamdan kan mengurus base camp base camp Mang Otang ya? Pak Otang ya. Pak Otang. Nah, ini udah berapa lama, Bang? Kalau base camp Pak Otang itu sebenarnya berdiri sih udah kurang lebih 4 tahun, Bang. Cuma saya berkecimpung di sini di wisata Desa Ciasian ya, terus Kecamatan Mamijan. Udah hampir 5 tahun, Bang. 5 tahun. Wah, base camp aja berdiri 4 tahun. Abang 5 tahun. Bang 5 tahun ya. Duluan Bang Hamdan berarti. Siap, Bang. Karena tujuan awal saya kan tadi ke sini, Bang, edukasi tentang pemahaman wisata, ditambah kegiatan sosial terutama di bidang bantuan seperti donasi Al-Qur'an, Ikro. Oh, berarti memang ada kegiatan seperti itu, Bang? Masih, Bang. Jadi tiap pengunjung yang berwisata sini lewat saya itu ada menyisikan donasi kurang lebih 5.000 per orangnya itu untuk support kegiatan donasi Al-Qur'an, sarana ibadah kayak mimbar, karpet masjid daerah sini, Bang. Wah, bagus banget sih itu. Nah, kalau boleh tahu nih, di base camp Pak Otang ini ada wisata apa aja sih, Bang? Jadi kalau buat teman-teman yang mau berkunjung ke khususnya Desa Wisata Ciasian, terdapat beberapa curug. Salah satunya ada Curug Seribu, Curug Ciparai, Curug Walet, Curug Kiara. Ada beberapa camp juga itu, Camp Setu Biru, Camp Pasir Buntung, Camp Gunung Menir Camp, sama Pasir Luhur Camp. Di Pasir Luhur Camp itu ada Curug Tebing dan Curug Hordeng dan ada Curug Saderi. Wah, banyak banget. Jadi kalau mau ngekspor itu di sini masih mantap loh, Bang. Mantap lah ya. Mantap. Nah, kalau masalah biaya nih masuk dan segala macam retribusinya itu berapa, Bang? Bisa dijelasin ke teman-teman semua nih? Masuk kawasan, gerbang kawasan Taman Nasional itu kalau weekend itu 12.500 untuk per orang. Ya, per orang. Kalau weekday itu 10.000 standarnya. Kalau untuk ke curug bervariasi, Bang, harga. Macam-macam tuh ya. Macam-macam dari nominal 10.000, ke curugnya ada yang 15.000 dan ada yang 20.000. 20.000 itu udah include di dalam curugnya itu ada 3 spot curug, ada yang 4 spot curug. Dan sini juga banyak kayak tempat-tempat homestay nih. Homestay bervariasi juga, Bang, harganya nih. Nah, itu bervariasi. Ya. Dari yang paling murah itu berapa homestay itu, Bang? Rates-nya itu dari harga 250.000. Kalau yang 300.000 gitu pagi kita dapat sarapan nasi goreng. Oke. Kalau yang semi villa itu ada yang rates harganya per kamar 500.000. Kalau yang full villa itu dari rates juta sampai 2.500.000. Itu full villa tuh ya? Iya. Ada kolam renang. Pokoknya worth it banget lah, karena di sini juga banyak wisata dan tempat dari base camp Pak Otang ini juga luas juga parkirannya ya, Bang ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau berkunjung ke sini, boleh gue cantumin nomor lu nggak, Bang? Siap, Bang. Boleh ya? Boleh, Bang. Nah, nanti gue bakal cantumin nomornya di bawah sini ya untuk menghubungi Bang Hamdan nih. Kalau mau ke sini langsung aja kunjungin, tanya-tanya harga, mau ke curug, mau tempat camp juga ada tempat camp, Bang ya? Camp. Tempat campnya itu berapa tuh, Bang? Biasanya kan teman-teman nih kalau weekend tuh aku pengen camping nih. Kita nih kalau di kita tuh ada paketan, Bang. Paketan 65.000 itu sudah termasuk gerbang kawasan Taman Nasional, parkir, HTM camp, include curug, semua udah. 65.000 tuh ya. Jadi kita mempermudah tamu lah. Iya, benar. Jadi jangan bikin ribet. Sini bayar saya. Jarang. 65.000 beres. Nah, 65.000 beres. Termasuk udah ada gate didampingi curug. Wah, udah free guide nih. Wah, gokil tuh, gampang banget. Jadi bagi teman-teman semua nih yang pengen ke daerah Curug Seribu, tepatnya ke base camp Pak Otang nih, langsung aja nanti kunjungin
atau hubungin Bang Hamdan yang gue cantumin di kolom deskripsi dan ini nomornya dan bakal gue cantumin juga di bawah sini. Tunggu apa lagi? Langsung aja kalian hubungi Bang Hamdan. Siap. Oke, mungkin cukup sekian dari gue Indra. Thank you banget udah mau menyimak informasi yang sudah beredar di media sosial ini dan gue di sini tadi gue balikin lagi pengen memvalidasi berita yang sudah beredar dan tadi sudah terjawab juga sama Bang Hamdan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan juga pelajaran bagi kita semua. Dari gue Indra, saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.